Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bunda. Izin di sini kami akan mempresentasikan hasil pencarian artikel wanita dan olahraga dengan judul Transgender Binaraga Wanita dan Rasis Gender, narasi dari seorang validitas gender binaraga wanita Tionghoa yang berada di Hong Kong. Judul dari artikel ini, Transgender Female Bodybuilding and Racial Equality, Narrative from a Hong Kong Chinese Gender Fluid Bodybuilder. Artikel ini telah terindeks Scopus Q1. Di sini ada 4 anggota kelompok kami, saya Muhammad Fedrian, saya Syahru, saya Markam, dan saya Liasa. Dan di sini kami akan membahas 5 poin penting yang akan dimulai dengan latar belakang oleh Markam. Baik, dari artikel ini kita menemukan ada 3 latar belakang. Yang pertama itu bagaimana seorang gender fluid itu hidup di dunia ini, dan hasilnya adalah seorang gender fluid ini ingin memiliki gendernya sendiri di antara pria dan wanita, namun masih menjadi perdebatan di dunia ini. Yang kedua itu bagaimana penampilan tubuh yang seperti pria namun mereka itu wanita di dunia olahraga, dan ternyata mereka ini ingin juga memiliki kelasnya masing-masing di antara pria dan wanita dalam konteks binaraga. Dan yang terakhir itu bagaimana pengalaman transgender hidup di Hong Kong dengan ras Tionghoa, yang dimana Hong Kong ini memiliki sistem liberalisme yang memiliki sistem sangat melegalkan adanya LGBT dan semacamnya, namun tetap mendapatkan diskriminasi. Dan yang dari sebelah tadi kita menemukan satu sampel di mana binaraga wanita gender fluid dengan ras Tionghoa yang hidup di Hong Kong ini dalam salah satu konteks binaraga yang kita inisialkan dengan SF. Baik teman-teman semua, sekarang kita masuk dalam metode penelitian yang mana ini paling penting dalam sebuah penelitian. Pada artikel yang kami presentasikan ini menggunakan metode narasi lisan, yang mana masih dalam ruang lingkup metode penelitian kualitatif. Nah, narasi lisan ini mengacu pada pengalaman pribadi untuk mengeksplorasi kisah penulis ketiga, dan SF ini sebagai simpelnya sekaligus sebagai binaraga profesional. Pada metode penelitian ini dibagi menjadi 2 pendekatan, ada inquiry naratif dan ada psikososio-kultural. Nah, inquiry naratif ini merupakan pendekatan khusus yang kualitatif yang mana mengeksplorasi tentang kehidupan seseorang. Narasi ini juga nantinya akan bersumber pada pengembangan pendekatan yang kedua, yaitu psikososio-kultural, yang mana pendekatan dalam ilmu sosial maupun psikologi untuk memahami sekaligus kita pengen tahu bagaimana kondisi psikologisnya, sosial maupun budaya yang nantinya akan keterkaitan dan saling berkembang pada ranah individu maupun masyarakat luas. Dengan menggunakan metode ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama pengumpulan dan analisis data, kemudian mendengarkan si SF tadi, mulai dari pengalaman pribadinya, latihan sehari-hari maupun acara khusus, termasuk kompetisi. Nantinya akan disatukan dan mendapatkan hasil yang sudah ditentukan yang akan dijelaskan oleh Syahru. Oke, kita akan masuk ke hasil. Jadi si SF ini merasa bingung di dirinya itu laki-laki atau perempuan. Seperti halnya ketika dia melakukan latihan di sebuah gym, dia diperkenankan untuk memakai pakaian yang lebih longgar atau tidak ketat. Lalu dia itu tidak diterima atau disukai oleh orang lain. Seperti halnya ketika dia akan pergi ke toilet, dia tuh akan mengganggu pengunjung lain karena badannya sudah tidak normal. Lalu untuk memenangkan suatu pertandingan itu peluangnya kecil karena dalam kontes binaraga wanita tuh sangat ketat, apalagi badannya tuh tidak normal seperti laki-laki. Jadi dia tuh ingin gendernya tuh diakui, berada di tengah-tengah begitu. Tibalah kita di kesimpulan bagaimana seorang binaraga perempuan profesional yang mengidentifikasi dirinya seorang gender fluid. Dia menolak pemahaman dominan yang isinya ada estetis, pengalaman tubuh dan bentuk fisiknya. Nah, lalu feminisme maskulin dalam kontes binaraga internasional. Jadi dia ini tidak ingin disamakan. Dia tidak ingin disamakan antara dia, di mana dia adalah seorang wanita, dan samakan dengan pria. Lalu di poin yang pertama tadi, dominan estetis, pengalaman tubuh dan bentuk fisik juga poin-poin yang dinilai di dalam kontes binaraga. Namun pada hakikatnya dari keseluruhan yang kita bahas, kita tetap mempercayai hanya ada 2 gender di dunia ini. Dan pada kasus kali ini dia meminta ada gender di antara 2 gender yang disebutkan di awal, laki-laki dan perempuan, yaitu gender fluid atau gender netral gitu di tengahnya, di antara laki-laki dan perempuan. Juga dia merasa tidak nyaman karena
karena seringnya ditukarkan antara laki-laki dan perempuan di operator sains ini. Mungkin kesimpulan dari kami sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.